Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni. Baik, kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil laporan studi kasus anak berkebutuhan khusus di SD nomor 6 Gulingan dengan memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengempu Ibu Kade Ari Dwiarwati SPD MPD. Next. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Puspita Putri Giri, nomor absen 31 dengan NIM 2211031629, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Putri Wijayanti dengan nomor absen 12 dan NIM 2211. Oke, next. Dengan membahas tentang yang pertama, yaitu kasus anak berkebutuhan khusus, yang kedua penanganan anak berkebutuhan khusus, yang ketiga adalah kesimpulan. Next. Baik. Di kelas 1 SD nomor 6 Gulingan terdapat satu anak yang mengalami ADHD, disleksia, gangguan menulis, gangguan berhitung, gangguan berbahasa. Anak itu bernama Iputu Praja Dharma Yuda. Dia memiliki sikap yang hiperaktif di kelas, sulit untuk memusatkan perhatian, mengganggu selama proses pembelajaran karena suka memukul meja, berlari di luar kelas, serta susah untuk diajak belajar. Hal ini dapat dibuktikan karena adanya teks atau vonis langsung dari psikolog atau dokter ahli. Next. Berdasarkan pernyataan dari Ibu Komang, selaku guru wali kelas, Praja sulit untuk mengikuti pembelajaran, sehingga Bu Komang lebih sering memberikan tugas mewarnai di dalam kelas. Selain itu, Praja juga didampingi secara intensif di dalam kelas. Tantangan yang dialami oleh wali kelas dalam proses pembelajaran adalah kesulitan dalam menerangkan materi, karena Praja merupakan anak yang hiperaktif. Selain itu, Praja cenderung suka mengganggu Ibu Komang. Next. Baik, selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai penanganan anak. Nah, yang pertama itu ada penanganan di sekolah dan di rumah. Berdasarkan hasil wawancara, Bu Komang selaku wali kelas 1 tidak melakukan penanganan khusus terhadap Praja selaku anak berkebutuhan khusus Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Nah, Praja itu hanya diberikan tugas mewarnai di sekolah. Sedangkan di rumah, Praja menerima terapi khusus oleh profesional. Hal ini membuat Praja yang awalnya lain-lain saat diajak berbicara dan tidak mendengarkan instruksi dari guru, berubah menjadi bisa diajak berbicara dan mau mendengarkan arahan dari guru. Nah, adapun penanganan ADHD menurut ahli itu, yang pertama ialah dengan pemberian obat. Pemberian obat pada anak ADHD bertujuan mengurangi gejala dan sering berlanjut hingga dewasa karena gejala biasanya tidak hilang seiring usia. Yang kedua ialah dengan memberikan penanganan yang berupa terapi bermain menurut teori Adrelian. Nah, menurut teori Adrelian ini menggunakan pendekatan ABCD yang memanfaatkan kekuatan anak tanpa obat melalui 4 fase. Yang pertama itu membangun hubungan, menjelajah, memahami, dan juga reorientasi gaya hidup.
Yang ketiga, ada penanganan ADHD menurut ahli ialah dengan melakukan terapi perilaku. Terapi perilaku ADHD dimulai dengan fokus dan hiperaktif sebelum keterampilan sosial. Nah, penanganan ADHD yang keempat ialah dengan pelatihan keterampilan sosial. Pelatihan keterampilan sosial pada anak ADHD ini meliputi instruksi, contoh perilaku, permainan peran, dan UPI untuk meningkatkan fungsi sosial anak. Dan yang kelima ialah penanganan ADHD yaitu konseling. Terapi untuk AD ini yang lebih besar bertujuan menggali masalah, pola perilaku negatif, dan mengajarkan cara mengatasi gejala tersebut. Dan yang terakhir ialah dengan melakukan terapi keluarga. ADHD ini berdampak pada seluruh keluarga, sehingga pelatih terapi diperlukan bagi anggota keluarga untuk mendukung anak dengan ADHD. Nah, di sini kami akan menampilkan kami di SD nomor 6 Gulingan. Dalam video ini kami akan memperlihatkan mengenai interaksi antara Praja dan juga teman sekelasnya. Kalau di TK tuh gimana? Sekarang gimana? Beda nggak? Beda jauh. Kalau di TK tuh gimana? Lebih lebih oh, lebih nakalan artinya sih ngoyo-ngoyo. Kalau sekarang belanja pakai daun. Kalau sekarang berubah ya. Maksudnya kalau belum dipanggil sama bapaknya baru mau baru mau jalan ke kantin dia. Kalau dulu ngambil-ngambil aja di kantinnya. Nah, berdasarkan penampilan video tersebut, dapat kita lihat bahwa Praja dan Dere itu berteman baik, tidak ada bullying dalam kelas, dan juga mereka saling menghargai satu sama lain. Berdasarkan hasil sisi baik Praja, dia sudah mulai mau mengikuti arahan dari guru, dan juga sudah tidak terlalu nakal di dalam kelas. Baik, untuk pemaparan kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilaksanakan di SD nomor 6 Gulingan, terdapat seorang anak di kelas 1 yang mengalami berkebutuhan khusus tergolong ADHD. Selain itu, Praja juga mengalami kesulitan membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa. Untuk menangani hal tersebut, di dalam pembelajaran, guru hanya memberikan tugas mewarnai pada Praja. Di rumah, Praja mendapatkan penanganan khusus oleh psikolog. Tantangan yang dihadapi guru dalam menangani anak tersebut adalah bahwa guru harus memiliki kesabaran dalam mempelajarkan Praja. Next. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan kami tutup untuk Pramasanti. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni. Terima kasih.